Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound dulu, apakah suara saya cukup jelas diterimanya? Sekarang saya pakai mic. Mohon dilaporkan apakah suara saya cukup jelas. Sore Pak Bi. Assalamualaikum Mbak Nova. Ini Waalaikumsalam Pak Bi. videonya belum keluar, masih buffering di tempat Anda. Oke, Mbak keluar dulu, terus ini lagi ya, oke. Ya, memang seringkali kalau request live bareng memang seperti itu. Jadi mohon maaf teman-teman, ini biasa hambatan teknis. Kalau Indonesia itulah Indonesia ya. Jadi, oke, kami masih menunggu Mbak Nova. Ya, mudah-mudahan kali ini bisa masuk. Kelihatannya bermasalah dengan bandwidth. Iya. Mbak Nova, di visual Anda nggak kelihatan, nggak muncul. Kelihatannya bandwidth-nya kurang mendukung untuk keluar visual. Dicoba lagi mungkin. Ya, alhamdulillah. Akhirnya Halo Pak Bi. Assalamualaikum. berhasil. Waalaikumsalam. Sore Pak Ya, Bi. sore Mbak Yima. Ya. Gimana Mas Satria, sudah pulang ke rumah atau masih di rumah sakit? Sudah baru pulang kemarin, hari ini masih recovery Pak Bi. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat Terima kasih Pak aktif Bi. kembali. Iya Ya, amin. baik, Mbak Yima. Tadi saya belum sempat membuka karena udah langsung Mbak Yima masuk. Tapi kira-kira seperti ini, saya jelasin dulu sama teman-teman bahwa hari ini kita akan ngebahas tentang ayam geprek Pangeran. Ya. Ayam geprek Pangeran sekarang sudah bisa dinikmati di rumah. Nah, Ya. kita pengen bincang-bincang tentang ayam geprek Pangeran ini, yang kebetulan foundernya sudah siap, ready untuk menjelaskan pada kita. Menurut beliau, berawal dari follower, akhirnya menjadi market leader di kota Bandung dan sekitarnya. Nah, memang 4-5 tahun terakhir ini, ayam geprek itu sedang naik daun, sehingga walaupun jadi follower, akhirnya dengan cepat bisa menjadi leader. Nah, apa yang membuat ayam geprek Pangeran ini menjadi leader, nanti kita akan korek dari Mbak Nova. Nah, itu tadi topik yang akan kita bahas. Nah, sekarang sebelum kita bahas, saya minta Mbak Nova memperkenalkan diri. Dari awal muasalnya membuka geprek Pangeran ini, apa latar belakang di balik itu? Silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Nova dari brand Ayam Geprek Pangeran. Sebenarnya usaha ini kita dirikan berdua, saya dan suami sebenarnya. Ide awal kita berdua rancang waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu, Pak Bi. Nah, 3 tahun yang lalu banyak bermunculan ayam geprek di Kota Bandung. Nah, dari situ kita lihat ini peluangnya cukup besar karena kita lihat bahwa animonya waktu itu sangat besar. Dari situ kita lihat
apa sih yang bisa kita bangun di sini tapi beda dengan ayam geprek yang ada saat itu. Nah, waktu itu kita lihat, oh ternyata ayam geprek itu banyak kan pinggir jalan gitu. Terus nggak pakai ruko, rukonya kecil, terus tempatnya panas. Nah, itu yang kita tangkap pertama. Terus yang kedua, orang apa sih yang dibeli dari ayam geprek? Oh, ternyata sambelnya. Orang itu request sambel. Kalau ayam mungkin orang akan ke KFC, McD, dan segala macam gitu, Pak Bi. Kalau sambel, dia akan cari ayam geprek. Nah, dari dua ini kita combine, akhirnya kita dirikan satu tempat di Antapani awalnya untuk bentuk adalah seperti restoran, ada AC, ada yang AC, ada yang non AC, lumayan besar, minimal sitting capacity-nya sekitar 60 sampai 70, dan kita angkat sambal sebagai DNA-nya, gitu Pak Bi. Iya, mantap. Sebelum lanjut, Mbak Nova, kameranya dinaikin sedikit supaya kepalanya nggak terpotong, ya. Ini lagi? Terlalu tinggi, turunin sedikit. Ya. Ya. Ya, seperti itu. Jangan kepotong kepalanya. Nah, baik. Oke. Ya, bagus. Nah, pada waktu Mas Satria dan Mbak Nova ikut workshop Bisa Bikin Brand, kan pada waktu itu kita cari DNA-nya, dan kita temukan bahwa DNA dari ayam geprek Pangeran itu adalah pada sambalnya. Betul sekali. Dan sambal yang disiapkan oleh ayam geprek Pangeran ini adalah sambal yang biasa dimakan oleh para raja-raja sebelumnya. Betul. Jadi, karena namanya Pangeran. Iya. Nah, tadi saya posting ada 6 unggulan sambal dari ayam geprek Pangeran ini yang luar biasa. Artinya itu yang menjadi DNA-nya. Nah, monggo diceritakan bagaimana ceritanya kok masuknya ke sambal. Padahal jualannya ayam geprek. Tapi yang sambal ya jualannya sambal. Silakan. Oke, jadi awalnya tadi balik lagi kan tadi kita lihat ternyata orang ayam geprek itu nyarinya sambal ternyata Pak Bi. Akhirnya kita coba combine beberapa sambal, kita coba riset, tapi kita maunya sambalnya itu pengennya sambal segar, jadi yang langsung diulek di depan customer. Jadi kita angkatlah beberapa seperti yang paling banyak diminati itu adalah sambal daun jeruk Pak Bi. Jadi kita korek gitu, terus ditambahin daun jeruk. Nah itu peminatnya di Bandung itu sangat besar. Korek gitu. Iya. Ya, nah terus setelah itu kita coba lagi sambal khasnya Bandung, cikur Pak Bi. Cikur itu kencur. Kencur ya. Kencur. Nah kita pakai kencur itu dan ternyata animonya alhamdulillah bagus juga. Nah dari situ kita kembangkan beberapa, akhirnya dapatlah 6 sambal yang sampai saat ini menjadi unggulan di ayam geprek Pangeran. Nah waktu itu saya pernah bisa bikin brand sama Pak Bi waktu itu, terus saya sempat diskusi sama Satria, terus Pak Bi mengusulkan, coba deh kalau kamu memang DNA-nya sambal, kamu coba buat sambal bulanan. Kita ikutin Pak Bi. Kita akhirnya sambal bulanan, tiap bulan berganti, kita promosikan di ads dan segala macam, sehingga orang datang ke kita walaupun ujung-ujungnya nggak makan sambal itu, tapi dengan adanya sambal itu menarik orang untuk datang ke tempat kita. Datang, ya betul. Ya, memang ada trik-triknya ya untuk mendatangkan traffic ya. Jadi seperti waktu saya menangani McDonald tahun 98-99, itu kita menggunakan fourth flavor, artinya menu-menu di luar menu utama, hanya untuk memancing traffic datang ke restoran. Ya, misalnya kayak ada Mac rendang, ada Mac sate, ada Mac Tokyo, itu sebetulnya kita nggak berharapkan sales dari situ, tapi itu untuk mengundang customer datang. Alhamdulillah. Nah, ada satu lagi waktu itu yang saya usulkan dan nampaknya waktu saya datang ke sana belum dilaksanakan, yaitu sambal karusel. Jadi, banyak ya Pak. Ya, sambalnya ada
macam-macam, kita tinggal pilih. Nah, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang sifatnya lebih premium kali ya. Lebih Betul. premium Next karena kita iniin ya, Pak Bi. ya. Itu untuk apa namanya? Bisa juga nanti dilakukan untuk delivery ya. Seperti itu. Betul. Nah, Iya. ada berapa cabang sekarang yang ada di Ayam Geprek Pangeran? Di kota mana saja kalau boleh tahu? Dan masih dalam satu manajemen ataukah di franchise? Monggo silakan. Oke, Ayam Geprek Pangeran saat ini ada 38 cabang, Pak Bi. 38, kita Wow. ya, sistemnya tidak franchise, kita semua dikelola oleh manajemen pusat. Jadi, Ya. 38 cabang ini dihandle langsung dari Bandung. Eh, di Bandung sendiri ada 20 cabang, terus ada yang di Cirebon 2, Garut, Tasik, terus ada Karawang 2, Bekasi 1, Buaran, Pondok Kelapa, Jakarta, terus sama satu lagi di mana Buaran, Pondok Kelapa, Pondok Aren, Oh, Pondok Aren. Pak, ya. Ya. Berarti Mbak Nova dan Mas Satria punya central kitchen untuk menyiapkan Betul, sambal dan bumbu-bumbunya ya. betul, betul Pak B. Ya. Sudah Jadi sentral kita di Bandung. ya. Jadi yang namanya restoran tinggal terima terima bahan mentah ya. Kemudian Betul, diracik, digoreng di situ dan sambalnya ya, tinggal dihidangkan seperti itu ya. betul, Ya, ya. luar biasa. Itu kalau boleh tahu untuk 38 cabang itu setiap hari memproduksi berapa ton sambal gitu, Mbak? Lumayan ya Pak B. Kalau dikumpulin semua, kita karena sambal segar, jadi kan order untuk cabenya langsung ya Pak B dari Ya. cabai dongnya. Nah, ya lumayan banyak Pak B karena masyarakat Indonesia suka sambal ya Pak B ya. Jadi Ya, mereka betul. cabenya kalau di kita kan sistemnya pilih cabai berapa banyak. Jadi bukan level tapi berapa banyak. Nah, Ya. biasanya milihnya 10 Pak Bi. 10 cabai rawit domba itu cukup pedas. Nah, mereka langsung diulek langsung di depan mereka. Iya, ulek, maksudnya ulek. Oh, berarti yang dikirim cabai ya, bukan sambalnya. Sambalnya ada sambal, kalau yang sambal teri itu kita kirim. Sambal teri, matah itu kita kirim. Kalau yang diulek itu sambal korek daun jeruk itu diulek langsung di outlet. Tepat, ya, ya, ya. Berarti harus ada tukang ngulek yang ahli bikin sambal ya, Mbak ya? Iya. Itu apakah ada training khusus untuk ngulek sambalnya atau ukuran-ukurannya itu ada training di pusat gitu ya? Ada, Ya, jadi ya, kita ya. ada satu training center. Nah, di sana sebelum pembukaan itu 1 bulan kita sudah mentraining semua pegawai dengan tim trainer. Nah, di situ diajarin cara ngulek, Pak Bi. Karena anak-anak sekarang nggak banyak yang bisa ngulek, ternyata. Ya. Jadi diajarin ngulek, diajarin biasa servis dan cara melayani customer. Seperti itu. Anak sekarang itu kenal sambal botol lah, bukan sambal Ya, ulek. bener. Jadi kadang lucu juga ngelihat mereka pertama kali pegang ulekan Pak Bi, ternyata pada nggak bisa. Cukup Ya, lama, 2 ya. hari sampai ngajarin mereka untuk ngulek. Ya, jadi kalau mau ngebajak ke karyawan itu yang tukang nguleknya berarti ya? Iya, yang diperluin tukang ngulek Pak Bi. Iya, iya, iya. Cewek cantik juga kok Pak Bi, nggak hanya cowok. Iya. Ya, kalau saya lihat dari price structure-nya, kelihatannya yang dikejar oleh Mas Satria dan Mbak Nova itu adalah volume, artinya jumlah orang yang beli dan jumlah restoran yang dibuka. Nah, kapan Anda akan mulai memikirkan untuk menaikkan ke premium segmen? Jadi tidak lagi jumlah orang yang dikejar, tapi margin dari HPP dan ditambah dengan profit. Ada rencana ke sana nggak?
Kalau kepikiran ada Pak Bi, cuman saat ini masih kita bermain di segmen yang 15.000 nasi sepuasnya ini. Hmm. Kita bermain di apa namanya sentralisasi bahan baku sehingga kita bisa untuk dapat harga yang lebih murah dari Hmm. kuantiti yang kita pesan. Nah, jadi dari situ marginnya kan bisa beda kalau misalnya kita belinya satu cabang. Itu kan pasti marginnya tipis ya Pak Bi. Nah, ini karena kita Ya, sentral, nah jadi kita bisa ngambil margin lumayan di situ dengan kontrak ya, harga ya, dengan supplier. Nah, ya, dari ya. situ kita bisa untuk main di harga ini jujur. Tapi kalau misalnya makanya kita cabangnya lumayan banyak agar kita bisa ngambil kuantiti yang lebih banyak lagi Pak Bi. Itu. Nah, Ya, ya. kepikiran premium, kepikiran Pak Bi. Cuman saat ini kita mainnya kayak sambal bulanan, kita langsung naik di harganya lebih Pak Bi. Jadi nggak kalau misalnya sambal yang biasa kan 15.000. Nah, di sambal bulanan karena ini sambal event yang khusus setiap bulan, nah harga jadi 20.000 Pak Bi. Jadi tidak main agak premium sedikit lah dibanding yang produk yang biasa Ya. dijual. Nah, kalau melihat karakteristik dari bisnis modelnya Mbak Nova, sepertinya sekarang ini justru tepat strategi itu, di mana dengan adanya ancaman itu secara nature, secara naluri, orang itu akan kembali ke basic, akan kembali ke asal istilahnya ya. Jadi kalau Anda masih ingat segitiga Maslow, yang paling atas itu orang makan karena gengsi, karena jati diri. Terus Ya, kemudian turun lagi karena merasa lebih. Kemudian karena komunitas, kemudian karena rasa aman. Nah, ya, sekarang ini basicnya kembali kepada physical produk. Nah, sehingga harga yang Anda ambil nampaknya akan menjadi harga basic yang bisa diterima oleh masyarakat untuk saat ini. Menurut pendapat Anda betul. gimana? Iya, betul Pak Bi. Saat ini hasil analisa kita dari bulan mulai COVID di Indonesia itu spendingnya mulai agak turun sih Pak Bi. Dulunya mungkin spending bisa lebih dibanding sekarang. Nah, dari beberapa 1 bulan tepatnya kita ambil analisa memang spending agak turun. Quantity itu Ya, pasti turun juga. Nah, ya, berarti dari sini kita nggak bisa untuk saat ini memang kita tidak memungkinkan untuk naik harga dulu. Kalau betul. analisa saya dari Ria gitu. Ya. Nah, menurut saya ada clue, ada peluang ya, yaitu kalau kita lihat dari hierarchy of need-nya Maslow kan ada fisik ya. Artinya Iya, kebutuhan fisik orang makan nasi, lauk ayam, sambal itu ya, seperti itu. iya, Nah, di atasnya itu ada safe and secure. Jadi ada perasaan aman dan perasaan nyaman ya. Nah, iya. ini dengan adanya kondisi COVID ini sedang meningkat nih Mbak, sedang Betul, meningkat. betul. Tadi. Ya, Sehingga kalau Anda tambahkan bahwa SOP atau protap untuk menangani si geprek ini adalah dengan cuci tangan, pakai masker, dan bla bla bla, itu dikomunikasikan, itu ya. akan membuat orang memilih tetap setia kepada geprek Pangeran. Ya. Sudah dilakukan atau mungkin ada masukan? Sudah Pak Bi, sudah dari awal COVID di pertengahan Maret kita udah langsung ada hand sanitizer di outlet, kita tambahkan, terus karyawan kita sediakan masker. Nah, terus juga dulunya kan ambil ayam itu kan customer sendiri yang ngambil Pak Bi. Jadi dia bisa Ya, pilih yang ya. besar, yang mana. Akhirnya kita tutup Pak Bi. Jadi semenjak COVID ini, karena kan kalau tangan customer kita terlalu banyak ininya kan yang akan ambilnya. Jadi akhirnya kita bilang kita yang pilihin untuk ayamnya gitu. Jadi kita tutup untuk pengambilan ayam secara sendiri. Itu Ya. Pak Bi. Nanti dipegang-pegang nggak jadi dimakan. Iya, betul. Jadi kita tutup. Terus juga Oke. antriannya kita bikin 2 meter, 1,5 meter, sorry, saat ini. Oke. Nah, dengan adanya COVID yang Ya, membuat semua orang harus kerja dari rumah dan diam di rumah, ya, otomatis traffic ke restoran tutup ya Pak ya, turun ya betul. Pak ya. Ya, Ya. banget Pak Bi. Nah, menya- menyiasati ini
bagaimana? Saya lihat Anda kan sudah menggunakan online ya, jadi sudah Betul. delivery. Jadi Iya. pada waktu sebelum COVID, berapa kontribusi delivery dibanding dengan yang dine in, berapa persen? Nah, setelah COVID ini mana yang lebih besar antara delivery sama yang dine in? Oke. Sebenarnya COVID memang membuat terjun bebas, Pak Bi. Terjun bebas, tapi kan kita nggak bisa diem aja dari sini gitu ya. Ya. Nah, apa namanya, sebelumnya memang sebelum COVID pun online dan online dan dine-in kita memang sudah ada beberapa outlet yang 50-50 Pak Bi. Jadi 50% online, Oh, 50%. oke. Jadi memang sudah tinggi dari sebelumnya. Nah, pada saat COVID ini tetap 50-50 tapi kuantitinya berkurang Pak Bi. Gitu. Jadi Oh, nah, akhirnya kita coba cari akal, cari strategi lagi yang baru. Akhirnya kita buka delivery sendiri, tentunya dengan memperhatikan safety buat customer dan safety juga buat karyawan yang mengantar. Jadi karyawan. Ya. betul. Jadi akhirnya kita buat delivery sendiri dengan menggunakan customer service yang terpusat, sehingga jika ada orderan nanti si customer service ini akan deliver ke outlet-outlet yang memang terdekat dari tempat si customer. Seperti itu Pak Bi. Jadi bilang turun banget Pak Bi. Karena memang Ya. kita seating capacity cukup besar ya di Ayam Geprek Pangeran sendiri, bisa dari 60 sampai ada yang 130-an seating capacity. Nah, kosong. Sebelum puasa masih mending kita nggak terlalu apa namanya turun drastis. Begitu puasa, walah disyukuri aja, diakui aja Pak Bi. Iya, 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 iya. Jadi memang puasa itu orang nggak makan, tapi jangan lupa bahwa pada saat orang nggak makan itu yang dipikirin itu makanan. Nanti Betul. saya buka makan apa. Nah itu Iya, sesuatu yang perlu kita sikapi juga gitu ya. Jadi betul, betul. meskipun mungkin mulutnya nggak makan ayam, tapi kalau bisa otaknya itu Otaknya makan tetap ayam, mikir makan ayam. makan ayam, betul. Iya, iya, iya. Iya, Nah, eh, dengan adanya apa namanya eh, delivery maupun dine-in ini turun, program apa yang akan dilakukan oleh Mbak Nova untuk menaikkan apa namanya omset iya. yang turun itu? Iya, jadi kita lihat potensi juga Pak Bi, sekarang kan frozen food cukup besar ya, cukup naik. Orang Ya, senang mau masak di rumah tapi malas untuk prepare dari awal, sehingga mereka akhirnya memilih untuk makanan saji yang siap untuk dimasak. Nah, akhirnya kita bikin ya, juga. Orang kan susah ya Pak Bi, kalau ayam tepung kan nggak gampang ya bikinnya di rumah, ya. apalagi yang crispy seperti ayam geprek Pangeran. Waduh, jualan Pak Bi. Akhirnya kita bikin Jualan habis. frozen food. Iya, akhirnya kita bikin Ya, frozen food untuk ayam geprek Pangeran sendiri. ya, Jadi mereka tinggal goreng di rumah. Sambalnya udah kita kasih juga. Mereka bisa milih mau sambal apa. Jadi bisa request sambalnya sambal apa. ya, Itu Pak Bi. ya. Jadi di sini nampaknya masih ada hambatan psikologis. Mereka masih ada, kalau istilahnya ada fear, ada danger. Itu ada Iya, dua hal yang berbeda ya. Jadi rasa betul. aman mereka masih terusik. Jadi kalau dia terima ayam geprek sudah siap santap, mereka ngerasa, waduh ini jangan-jangan handlingnya bener apa enggak, Betul. Tangannya bersih jangan-jangan apa ini bersih apa enggak. Iya, Nah, iya. itu semua orang punya perasaan itu, sehingga mereka merasa lebih secure kalau beli setengah matang, dimasak di rumah, itu kan Betul. kena panas ya virusnya mati lah gitu ya. Iya, Itu kan betul. ada di dalam lalu sehingga itu Pikirannya. uh, agak lama itu akan hilang kecuali Anda bisa meyakinkan bahwa di kotak pengiriman itu Anda tulis ini adalah protap menangani makanan yang ada di dalam kotak ini. Protapnya ini. Nah, itu akan membuat orang merasa bahwa oh iya, saya kembali percaya kepada Ayam ayam geprek. geprek Pangeran untuk Mm-mm. menangani food yang safety. Nah, Iya. ini dan ini satu hal yang normal dan naluriah sekali bahwa di masa
bukan krisis ya kalau saya bilangnya ini chaos. Kenapa chaos? Karena ciri-cirinya menuju ke sana. Ya, Kalau krisis itu ciri-cirinya keadaan yang tidak stabil, mengandung perubahan yang mendasar untuk lebih baik atau lebih buruk. Jadi ibarat kapal terbang itu masih jalan, kena badai ya cuman oleng aja, tidak ya, stabil. ya, Tapi kalau sekarang ini pesawat lagi jalan, dipaksa tutup, nyungsep kan gitu. betul. Nah, ini yang Anda bilang terjun bebas tadi, tidak ada yang bisa ngasih tahu kita, ini kondisinya akan sampai kapan. Betul. Ya, bahkan Ya, presiden pun orang nomor satu di Indonesia hanya mengira-ira, mm-mm. kira-kira akan nanti lewat Juni akan turun, baru Ya, kira-kira. kira-kira Jadi betul. dan itu pun orang masih tidak percaya karena Mm-mm. ciri daripada chaos itu adalah satu keadaan tidak menentu, yang kedua kehilangan kepercayaan. Betul. Ya, padahal brand adalah trust. Ya, Jadi kalau Anda itu mempunyai brand yang kuat, itu trust-nya nggak akan turun. ya, Ya. Jadi contohnya seperti Indomie misalnya. Indomie itu kita membangun trust dari tahun 95 sampai sekarang sudah puluhan tahun, konsisten dibangun terus, sampai-sampai begitu pandemi yang dibeli orang malah Indomie. Indomie betul. Ya. Karena apa? Karena level of trust-nya itu tinggi. Nah, ini Ya, yang teman-teman mungkin terlambat ya mempersiapkan itu semua, ya, sehingga begitu begitu ada keras ya. pandemi, ya ada pandemi dan kemudian rasa amannya terganggu, merek kita mental dari konsumen. Nah, ini Ya, yang harus kita waspadai. betul betul Nah, Pak Budi. tapi tadi peluang yang Anda bilang tadi yaitu melakukan atau menyiapkan frozen setengah matang itu, kalau itu memang menjadi solusi, ya itu harus digeber dan Iya, diedukasi bahwa ibu-ibu jangan bosan untuk masak karena udah mulai bosan masak nih sekarang. iya, iya, Udah mulai pesan restoran, udah capek di dapur lah, mukanya iya. udah keringetan, kena minyak, kena Udah nggak panas, pernah dandan Pak Budi. karena nggak biasa kan nggak biasa gitu. Nah, oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi rencana-rencana atau mungkin solusi-solusi karena uh, Mas Suswadi mengeluarkan sebuah e-book yang mengatakan bahwa ada 30 behavior baru, perilaku baru yang akan terbawa sampai nanti COVID selesai. Nah, ini Betul. harus diwaspadai. Jangan-jangan orang memang sudah tidak mau lagi pergi ke restoran, lebih Iya, suka makan di rumah. Nah, ini perlu diwaspadai. Jadi, iya, menurut Mbak, apa saja yang diamati dari perilaku konsumennya Mbak yang kemarin-kemarin itu? iya. Sekarang ini perubahannya apa? Monggo silakan. Ya, yang pasti yang pertama itu orang-orang yang dulunya datang ke outlet untuk makan, sekarang kan berpindah untuk pesan di delivery atau di ojek online. Jadi saat ini karena pasarnya memang besar di situ, akhirnya kita coba lakukan promo-promo atau banyak menarik orang kembali gitu untuk pesan melalui ojol ini. Nah, saat ini Ya, kuantiti ojolnya yang kita harus tingkatkan agar kita bisa survive di pandemi ini. Jadi kita kerjasama dengan ojolnya, baik Gojek ataupun Grab. Nah, untuk bisa sama-sama saling bahu membahu sehingga kita bisa untuk naik dan mereka pun kan juga akan diuntungkan dengan ini. Gitu. Jadi ya. semua promo saat ini kita coba lakukan. Tapi dengan Oke. tetap melihat COGS dan HPP-nya. Itu Ya. Pak Budi. Tidak selalu promo itu harus memotong harga ya, Mbak ya. Jadi Betul. uh, Subsidi. kita ingat bahwa yang namanya marketing itu emang jalan duluan, produk disiapkan, harga dan segala macam, kemudian branding dilakukan. Nah, etapa terakhir itu adalah selling.
Nah, betul. selling ini ada 5 pendekatan yang bisa kita pakai. Yang pertama baru, ya, kata baru. Iya. Kata baru itu bisa menarik orang untuk beli lagi, ya. Iya. Misalnya atau topping ya, misalnya sambal baru atau ayam baru atau apa gitu ya. Kata Iya. baru itu selalu menarik orang untuk datang. Nah, kalau kita bicara baru, baru ini uh, sky is the limit. Limitnya itu adalah langit, Mbak. Iya. Jadi misalnya Anda bikin paket baru, ya, yang kita lakukan di McD dulu ada paket hemat, ada pahe, ada apa gitu ya. Pahe plus telur gitu. Jadi kan belum pernah ada ayam geprek plus telur gitu. Iya. Nah, hal-hal Benar. baru ini bisa menarik orang untuk beli tanpa memotong harga, Iya. tanpa kita harus kehilangan atau menambah HPP atau kehilangan revenue ya dari situ. Nah, Betul. yang kedua adalah hadiah, bonus atau hadiah. Hadiah ini biasanya yang disukai yang gratis kan. Jadi, Iya. nah kalau bisa hadiahnya itu jangan produk orang lain. Misalnya Hmm. beli ayam geprek, hadiahnya kulkas. Nanti ayam gepreknya laku, kulkasnya tambah gede pabriknya. Jadi kalau bisa hadiahnya ya produk kita sendiri ya. Iya. Misalnya beli ayam geprek, hadiahnya sayap misalnya gitu. Atau kasih nama sayap Raja Wali atau apa terserah. Sayap Nah, Sultan, Babi. sayap Sultan ya. Nah, yang ketiga tuh diskon ya. Kalau diskon ini mau nggak mau pasti akan memotong kita punya revenue. Betul. Yang keempat adalah cashback. Cashback. Yang kelima adalah cicilan, gitu ya. Hmm. Jadi eh, apa namanya eh, nggak mungkin ya beli ayam geprek terus dicicil setahun gitu nggak mungkin. 15.000, Babi. 15.000. Nah, tapi itu yang bisa kita kelola. Nah, dari kata baru saja kita sudah bisa menghitung berapa persen yang akan bereaksi. Ya, Iya. dalam adoption kategori yang saya ajarkan di workshop, kalau Mbak masih ingat, adoption kategori yang pertama itu adalah the innovator, orang-orang yang memang mencari, memang maniak ayam, gitu ya, maniak Mm-mm. ayam geprek itu ada. Nah, maniak ayam geprek ini harus kita uh, kasih sesuatu yang baru terus, ya, entah ayamnya baru, entah tepungnya baru, entah gorengannya baru, entah paketnya baru, pokoknya kata baru itu menarik dia. Anda akan mendapatkan sedikitnya 2,5% dari Iya. market share, dari market size. Yang kedua itu adalah kalau hal yang baru itu merupakan sebuah terobosan. Misalnya ayam geprek tapi ayamnya itu menggunakan tepung tapi diungkep misalnya gitu. Jadi Hmm. ada Iya. teknologi baru yang membuat orang itu pengen nyoba. Iya. Itu 13,5%. 13,5%. Hmm. Nah, yang ketiga adalah mereka yang sudah mengejar hal yang sudah terbukti. Nah, di sini testimoni penting, Mbak. Jadi terbukti bahwa ayam geprek Pangeran itu disukai misalnya. Nah, itu disitulah baru mulai testimoni. Jadi testimoni itu nggak pada awal-awal langsung testimoni kan, orang Iya, belum karena baru ya, Babi. pengalaman. Ya. Mm-mm. Nah, itu gede banget, Pak, 34%. Ada 34% lagi yang kedua yang gede, tapi ini suka ngebandingin. Suka ngebandingin. Hmm. Jadi Anda bikin, ini ada ayam paha gitu, nih paha, ayam geprek Pangeran lebih gede loh. Misalnya gitu. Iya, iya, Ini iya. double coating loh gitu. Jadi orang selalu ngebandingin. Nah, Mm-mm. ini potensi yang cukup besar dan cukup banyak. Apalagi di masa sekarang ya, di mana orang mencoba beremat pasti akan membandingkan. Nah, Iya. ini masukan dari saya mungkin bisa diantisipasi oleh Mbak. Nah, kita jawab beberapa pertanyaan. Ini
ada yang bilang ditunggu ya Bu, cabang ayam geprek Pangeran di Bandar Lampung. Nah, Sun Pak Bi. Nanti kalau udah ya, corona, sebenarnya ada beberapa cabang kita sudah mau launching kemarin, tapi karena ada pandemi ini kita stop dulu. Jadi kita stop tunggu dulu ya. dulu. Ya. Ini juga ada yang nanya ini. Ditunggu cabang Madura, Mbak Nova. Nah, amin. Diaminin dulu aja Pak Bi. Baik, oke, ini ada Mambo Ramadhani, ayam geprek Pangeran jos banget, kangen ya kami juga, ini pasti anak Bandung nih. Sorry Mas Mambo itu dari Madura Pak Bi. Ya, ya, ya. Mas Irawan Kusumo dari bumbu nasi goreng Latantani, alumni juga. Kirim salam, maaf Mbak Nova telat baru balik kantor katanya. Oke. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Nyopi Jember. Jumlah banyak cabenya milih sendiri, apa nggak rugi Mbak mengingat harga cabai mahal? Nah, monggo. Silakan Ya, jawab. harga cabai sebenarnya turun naik ya waktu lagi turunnya ya memang kita untungnya lumayan, marginnya lumayan. Pas tinggi nanti mainnya adalah main subsidi Pak Bi. Kan nggak semua orang makan yang cabai 10. Ada yang cabainya Ya, 1, 2, 3. Jadi di situ kita main subsidi. Ya, kita lihat dari subsidi itu dan ditambah dengan pengawasan waste aja di cabang Pak Bi. Jadi jangan sampai nanti mereka kepesan terlalu banyak, akhirnya busuk si cabainya. Gitu. ya. Itu aja sih, jadi kontrolnya aja yang diperketat sih, sehingga tidak terlalu berakibat. Emang kalau ngelola restoran itu supply chain menjadi kata kunci, Mbak ya. Jadi jangan Itu, sampai ada waste ya. The waste management itu ya, toleransinya paling gede 2%. Kalau lebih dari itu, betul. store manager harus ganti. Iya. Oke. Cara menstandarkan rasa sambelnya gimana, Mbak? Kalau diserahkan kepada masing-masing cabang. Ini yang Jember nanya lagi. Silakan. Iya. Itu tadi di trainingnya kita lakukan setiap kali awal pembukaan ataupun berkala. Jadi kita ada 2 training. Nah, pada saat awal pembukaan itu, jadi kita pakai kayak sendok takar gitu, Pak Bi. Jadi Oh, mereka oke. tidak perlu menimbang. Jadi sudah tahu ukurannya. Kalau cabai segini, berarti sendok takarnya garamnya segini, bawang putihnya segini. Nah, itunya tuh mereka sudah harus di hafal SOP-nya dulu sebelum mereka di cabang. Tapi memang kadang yang namanya human error, misalnya ada aja ya Pak Bi ya, udah Ya, ada ya. SOP-nya, tapi tetap ada aja yang ini terlalu asin, ini ada yang kelebihan. Nah, itu kadang-kadang ya kita akhirnya lakukan lagi training berkala terus ke mereka sehingga nanti mereka jadi lebih paham dan tidak salah lagi dalam menjalankan SOP. Seperti itu, Pak Bi. Oke. Ini dari Kampung Entok. Entok ini bebek ya. Pembelian ayam pakai sistem kontrak per 6 bulan. Itu apa gimana ya Mbak? Jadi bagaimana cara Iya. ngedealnya dan kayaknya ini mau supply ke tempat Anda nih. Pakai di kita benar pakai kontrak tapi nggak lama, nggak 6 bulan. Kalau 6 bulan biasanya juga supplier akan menaikkan harganya lumayan, Pak Bi. Karena kan 6 bulan mereka juga harus prepare pada saat nanti ininya besar gitu harganya tinggi, sorry. Nah, kita kontrak per bulan biasanya Pak Bi. Kontrak per Iya, bulan. Jadi kita setiap akhir bulan udah mulai ngedeal dulu harga dan kuantiti berapa kita bisa penuhi. Jadi saya udah punya ancang-ancang, saya bilang saya kuantiti segini, dikasih harga berapa. Nah, saat ini kita ada 3 supplier yang untuk ayam geprek Pangeran, untuk ayamnya sendiri. ya. Ini ada Dakur 87. Sore Mbak Nova, saya penggemar ayam Oke. geprek Pangeran. Ya. Ini dari loyalis Anda nih. Mau tanya Mbak, kalau pesaing ayam geprek Pangeran dengan harga jual yang sama, 15.000, ada berapa banyak brand pesaing ya Mbak yang selevel itu? Di Bandung cukup banyak, malah ada yang lebih rendah dibanding kita, Pak Bi.
Ya, sebenarnya. Ada yang lebih dari 15.000, di bawah 15.000. Tapi sekali lagi, benar kata Pak Abi dulu, orang makan kadang-kadang bukan hanya karena harga, tapi ada sesuatu yang mereka merasa seperti apa pada saat makan. Nah, ya, mungkin di Ayam Geprek Pangeran sendiri, mereka tetap merasa bahwa makan di restoran, Pak Bi. Karena kan kondisinya ya, dulu sebelum pandemi kan masih bisa dine-in tuh. Nah, mereka ada mural-mural segala macam, kondisinya bersih dan apa seperti restoran, sehingga mereka nyaman untuk makan di tempat kita dengan harga yang relatif beberapa orang. ya, ya. Jadi memang marketing itu batasnya tahun 90, yaitu sampai dengan tahun 90 orang itu masih menjual apa. Jadi menjual produk. Jadi Iya, konsumen dapat apa mas gitu. Dapat ayam gede, dapat ayam, dapat sambal ano, dapat harga murah dan segala macam. Masih apa? Tapi setelah tahun iya, 90 kemudian mulai berubah, yaitu setelah makan di situ menjadi siapa. Nah iya, ini yang tidak diikuti oleh para pesaing ya. Para iya, pesaing betul. masih jual apa. Nah sekarang ini di era lewat dari 2010 itu sudah konsumen menuntut co-creation. Jadi dia itu kalau mau beli itu dia mau nyusun sendiri produknya itu. Mau menyusun sendiri. Yang kalau kita belajar dari restoran Padang, itu mereka sudah melakukannya puluhan tahun co-creation itu. Iya, Nah, ini juga perlu dipikirkan. Gitu. iya, Kalau Mbak kan ada paket-paket gitu ya. iya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Sofi Asofian. Bagaimana dengan standar ayamnya Mbak, berat dan harganya tiap cabang? Pengalaman pernah makan eh, ayam geprek di tempat lain, ayamnya lebih kecil dibandingkan dengan yang biasa di tempat kami lebih besar. Nah, monggo. Iya, Itu gimana iya, ini standarisasi ayam? iya. Nah, ini beberapa kali memang menjadi masalah, Pak Bi. Jadi kan kita ada kontrak dengan supplier. Sebenarnya kan supplier yang cutting ayamnya dari supplier. Nah, sebenarnya kita sudah punya standar sendiri ukuran dari per pieces ayamnya. Nah, cabang juga sebenarnya sudah diharuskan jika piecesnya kurang dari sekian gram, itu mereka harus retur ke supplier. Nah, cuman balik lagi kadang-kadang kelewat dari supplier yang mengirimkan tidak sesuai dengan SOP yang kami minta, di cabangnya pun tidak terseleksi itu. Jadi alhasil ayam kecil keluar karena mungkin balik lagi tadi Pak Bim, mereka takut waste karena kan Hmm, kalau misalnya dibalikin retur itu kan ada biaya selisih itu yang ditanggung cabang. betul, Kadang-kadang mereka suka betul. nggak mau. Nah, akhirnya mereka jual tetap. Nah, orang untuk ini anak-anak kan konsumen jadi dirugikan kan. Nah, makanya ini kita Hmm, lagi cari. Jadi terus komunikasi dengan supplier agar si ayamnya ini standar. Jadi orang ya, makan ya gedenya segitu-segitu aja gitu. Gitu Pak Bi. oke. Saya mau share pengalaman waktu nanganin McD dulu, yaitu waktu kita mulai launching ayam, itu kita bikin standarisasi bukan dengan gram, Mbak. Karena Oh, kalau dengan dengan berat mm-mm. itu bisa disuntik pakai air. Oh iya Jadi iya betul betul. Mm-mm. bebannya bisa tambah berat ketika disuntik Mm-mm. air. Nah, Iya. akhirnya kita bikin dari triplek ya, dari triplek. Kemudian dibikin gambar paha ayam, ya, Segede itu. dilubangin gitu ya. Oh, iya. Ya. Nah, kalau ditaruh nyeplos berarti retur. Lolos. Kalau Oh ditaruh iya iya iya. nyangkut berarti gede gitu ya. Nah, Iya itu iya iya. cara yang kita pakai untuk mengontrol, kan yang diomongin size ya, ukuran. Iya betul. Jadi itu yang apa namanya, yang tips yang bisa saya Ya, ya. bagi. Boleh boleh dicoba itu Pak Bi. Oke. Oh gampang kok, tripleks dilubangin doang. Betul. Jadi nanti kan di cabang begitu itu lewat aman. Tapi kalau begitu itu ini berarti Nyangkut, ada masalah. ya. Ya nyangkut Nyangkut kegedean. aman, nyeplos balik, Iya, nyeplos tolak. Gitu. iya. Nah, oke. Nah, ini menarik ini. Eh, ini ada yang Mbak, ada yang memberikan apa namanya, memberikan pujian pada Mbak nih. Izul Zulkarnain, Mbak Nova, senyumnya kayak kurma ajwa premium.
Waduh, belum buka Pak Bi. Buka ini, waduh, udah ajwa aja dipikirin. Nah, dari Kampung Entok lagi, gimana kisahnya dulu Mbak Nova dari follower bisa jadi market leader, bisa jadi leader. Ini gimana? Ada yang pengen cerita detailnya? Silakan. Oh, iya, jadi awalnya ya ada apa? Kita lihat di 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu kan geprek banyak ya Pak Bi. Mulai bermunculan, Ya, apalagi ada satu artis yang dia cukup ternama gepreknya. Dari situ kita coba cari ya udah kita ikut dulu awalnya gitu Pak Bi. Kita ikut dulu, hmm, ya udah kita jalan dulu aja seperti biasa. Nah, terus pada saat kita sudah jalan nggak mungkin kan bisnis ini sama dengan yang lain. Nah, akhirnya ya, secepat mungkin waktu itu kita mulai diferensiasi dari sisi produk, dari sisi yang tadi yang saya bilang sebelumnya, kita ngelihat peluang bahwa ini ada sambal, orang nggak ngejar ayam, ya udah kita sambalnya yang dibanyakin gitu. Terus yang hmm, kedua, orang tuh nggak nyaman makannya, suka kepanasan kalau makan ayam geprek karena kan di pinggir jalan, hmm, terus tidak ya, ada, ya rukonya kecil. Nah akhirnya saya bilang, suami bilang ya udah kita bikin yang asli. Terus gimana kosnya? Saya bilang gitu kan nggak hmm, jual 15.000, kosnya gimana pakai AC? Saya bilang. Satu kata suami cuma gini, ini intinya adalah kontrol katanya gitu, dan kita harus bikin ini sentralisasi sehingga kita bisa nego dengan supplier, margin kita bisa lebih besar. Nah gitu Pak Bi awalnya. hmm, Nah, ya, akhirnya kita ya, ya, bikin dalam 3 tahun kita 2,5 tahun tepatnya saat ini 38 cabang. ya. Itu Mm. 15.000 dengan tempat ber-AC itu konsumen nggak takut masuk, Pak? Takut masuk, Kan, oh kan dikiranya, ada dikiranya mahal Oh, kita gitu kan? pakai, ya, pakai spanduk dulu, Pak Bi, depannya. Ada Oh, spanduk besar, oke. harga 15.000. Iya. Kalau enggak nanti Iya, orang takut, Pak Bi, dikirain 25.000 nanti harganya. betul, betul. Iya. Jadi ada pengusaha ayam geprek juga yang dia itu anti karpet sama anti AC. Oke, iya. Heeh. Jadi restorannya terbuka gitu ya. Jadi Iya. panas gitu, makannya keringetan gitu. Itu mengundang apa kelompok pembeli yang berbeda dengan yang pakai AC. Betul. Ini Iya, sudah membedakan ya dengan AC. betul. Oke, ada pertanyaan lagi. Maaf Mbak, satu lagi, apakah di ayam geprek Pangeran ada ketentuan kalau kita beli misalnya beli 6 paket, minta dada semua, apakah dibolehkan? Karena beberapa tempat memperlakukan aturan tidak boleh. Bagaimana? Iya. Silakan. Iya, sebenarnya ini tuh buat kita sebagai eh, pebisnisnya ya Pak Bia, pengusahanya gitu ya. Kadang memang kita dengan suppliernya itu satu pack ayam itu tuh ada berbagai banyak macam, ada dada, paha dan segala macam. Nah, kadang-kadang ada permintaan customer yang kita mau beli 10 gitu, tapi semuanya dada gitu. Nah, sebisa Hmm. mungkin sebenarnya kita provide itu. Tapi kadang-kadang Hmm. stok itu kan misalnya ada berapa pack. Nah, dalam satu pack itu dadanya cuma satu. Jadi kita biasanya coba untuk bilang bahwa kalau dibuka semua kan nanti yang lain jadi spoil, Pak Bi. Jadi waste Ya, kan. betul. Nah, makanya Ya, ya. di situ biasanya kita cuma bisa bilang bahwa boleh, tetapi kalau stoknya ada gitu, Pak Bi. Jadi Ya, kita itu tidak. sama. Setiap ayam itu cuma punya satu dada, masalahnya itu kan. Betul, ya. Eh, Walaupun punya dua paha, walaupun punya dua sayap, gitu ya. Iya, Tapi betul. pada waktu kami dulu meng-launching kampanye McWings ya, yang McWings Mm-mm. itu program 3 bulan, dalam waktu 2 minggu kehabisan sayap kita. Iya. Karena kampanyenya terlalu lucu, jadi akibatnya Mm. orang semuanya minta McWings. Nah, begitu. Ini ada pertanyaan lagi, mau tanya selama menjalankan usahanya, apakah juga terjadi turnover karyawan yang tinggi? Kalau iya, bagaimana mengatasinya? Dari Nurul 7404. Iya, sangat Pak Bi. Untuk di level yang kru dan segala macam itu turnovernya pasti tinggi. Ada yang Hmm. masuk hari ini, sorenya udah nggak kelihatan itu ada. Padahal kita udah training sebelumnya seminggu atau 2 minggu gitu Pak Bi. Tergantung dari pengalamannya mereka.
hilang aja pada saat di outlet itu. Jadi kita dari HRD dari kantor kita biasanya sudah punya cadangan-cadangan kru gitu Pak Bi. Jadi begitu ada yang keluar satu, kita sudah punya cadangan yang sudah siap dulu. Jadi ada trainingnya, cadangan itu nanti langsung di plot lagi kalau itu udah keluar gitu. Ya, ya. Emang karyawan selalu jadi masalah ya, Betul Pak karena Bi. orang daripada ngedidik, kemudian ngebaca. Iya. Ya. Ini nampaknya HP Anda lowbat karena warnanya makin gelap. Enggak, ini lampu saya nyalain dulu ya Pak Bi. Oh, Di sini lampunya nyalain hujan. dulu ya. Oh, oke. Ya. Iya. Nah, Nah, terang lagi. tadinya mau nyalain, cuma nggak enak ngebelakangin Pak Bi, jadi tunggu Pak Bi sadar dulu. Baik. Jadi, Pak Bi tadi bisa tolong diulang cara Pak Bi menstandarkan ukuran ayam saat di McD dulu. Oh, dari Nyopi Jember. Ya, saya jelasin gini. Ambil triplex, terus kemudian digambar paha ayam, ya, yang standar, itu dipakai untuk mengukur paha ayam yang datang. Jadi begitu datang, ditaruh di atas yang dibolongin itu. Kalau dia nyeplos, berarti kecil. Nah, itu di-retur. Tapi kalau dia nyangkut, maka itu ukurannya sesuai dengan standar kita. Seperti itu, Mbak. Seperti Mbak Nyopi. Oke. Rumah Sunat Jogja. Wah, ini ada hubungannya sama ayam apa nih? Mbak, kalau ayam dengan sistem kontrak ke Eropa peternak langsung. Mau nggak? Silakan. Iya, ada yang RPA, ada yang peternak, bukan peternak di RPA lokal, Pak. Ada yang RPA nasional, ada yang RPA lokal. Kalau ke peternak langsung, karena mereka tidak punya mesin marinasi, karena kita dimarinasi langsung, jadi agak susah. Ya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Adi Katus.